Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi di dalam menerima renungan firman Tuhan yang merupakan makanan pada pagi hari ini, makan rohani bagi saudara dan saya. Saudara, masih belum terlambat saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020, dan kita sekarang berada di tahun baru tahun 2021. Saya percaya di tahun yang baru ini saudara dan saya akan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, di tahun 2021 ini merupakan tahun yang istimewa bagi saudara dan saya. Kenapa saya katakan begitu? Di tahun ini genap juga tahun merupakan kita di abad yang ke-21, di tahun 2021. Dan saudara dan saya pasti tahun ini diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, renungan sarapan atau judul yang akan kami berikan pada pagi hari ini adalah kita harus sebagai alat Tuhan atau kita memperalat Tuhan. Ya. Saudara, alat Tuhan, kita sebagai alat Tuhan atau kita memperalat Tuhan. Saudara, kita sudah meninggalkan tahun 2020. Banyak persoalan, banyak masalah atau kehidupan rohani kita di tahun 2020. Ini harus kita evaluasi. Ini harus kita evaluasi sebagai pelajaran kita untuk menjalankan hidup di tahun 2021. Saudara, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semua adalah milik Yesus, milik Kristus. Apa kita sudah pergunakan sebagai alat Tuhan selama ini atau selama tahun 2020? Apakah di tahun 2021 akan terus kita memakai tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita sebagai alat Kristus atau memperalat Yesus? Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang kelima, pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini apa artinya? Semua apa yang kita sudah lakukan di tahun 2020 tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Baik jelek maupun baik akan kita pertanggungjawabkan di mata Tuhan. Dan juga sebagai bahan dasar evaluasi kita, apakah kita melangkah di tahun 2021 ini akan melakukan lebih baik sebagai orang-orang tebusan, orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Saudara, biarlah kita introspeksi diri kita. Kalau kita melihat di Roma pasal 6, ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Inilah evaluasi kita
apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020? Apakah tubuh kita hanya untuk mulai kita berdoa saja? Yang kita sering, yang paling sederhana, tubuh kita untuk berdoa, kita lakukan kapan saja. Ya. Juga kita juga melakukan berpuasa, atau kita sering membaca Alkitab, atau bernyanyi, atau menyembah, bahkan memberikan persembahan-persembahan dalam hidup kita, atau melayani Tuhan. Saudara, tetapi semua kegiatan rohani yang saudara dan saya lakukan, ya, ini apakah kita lakukan hanya untuk Tuhan? Apakah untuk saya? Saudara, kadang-kadang kita lupa. Kita berdoa dan berdoa sederhana saja. Untuk siapa kita berdoa? Untuk siapa kita berpuasa? Untuk siapa kita membaca Alkitab? Untuk siapa kita memuji, menyanyi, menyembah, bahkan memberikan persembahan hidup kita, melayani? Untuk siapa? Jangan salah, saudara, agar kita tetap terus dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan. Di era sekarang ini, saudara, harus kita menyadari bahwa saudara dan saya sudah memilih Yesus sebagai juru selamat. Itu ada kuk yang dipasang di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa artinya kuk? Kuk itu pengendali kehidupan, agar saudara dan saya adalah milik Kristus menurut apa yang pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Diarahkan kemana? Diarahkan kemana hidup kita? Saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ini firman Tuhan katakan apa yang kita kerjakan itu harus untuk Dia, harus untuk Yesus. Jangan kebalik, untuk saya. Saya berpuasa untuk saya. Saya tidak bisa memberikan contoh-contoh, tetapi ini fatal jadinya, saudara. Coba kita lihat sederhana saja. Dari Yakobus, ya, dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-3. Pasal 4, Yakobus pasal 4 ayat yang 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Saudara, hal-hal sepele saja. Contoh satu, berdoa. Kadang-kadang kita berdoa salah, saudara. Oleh sebab tidak akan dijawab, hanya untuk memuaskan. Atau kadang contoh aja, mungkin saudara dan sakit, ingin disembuhkan. Saya percaya Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Tetapi kalau kesembuhan saudara itu untuk apa? Atau harus kita berfokus atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah banyak diberkati, sudah dibela, sudah dilindungi. Bahkan roh itu ada dalam hati, pikiran, dan menguasai hidup saudara dan saya. Saudara, kita sekarang di tahun 2021 masih memasuki masa pandemi. Masa pandemi. Saudara, masih banyak yang harus kita kerjakan dan lakukan. Contoh, banyak persoalan-persoalan yang harus hasil
doa-doa kita selama tahun 2020, bahkan 9 bulan, kalau kita berdoa agar virus ini cepat berlalu. Sayang saudara, sampai hari ini, apa yang kita doakan, walaupun kita percaya, semua tetap di bawah kendali, di bawah rencana daripada Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia ini. Saya percaya itu semua terjadi, tetapi kita terus berdoa agar tahun ini doa kita untuk keselamatan khususnya bangsa Indonesia, Jawa Timur dan kota Situbondo di mana kita berada. Saudara, agar terjadi kegerakan rohani di kota Situbondo ini dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk Tuhan. Karena kita sudah dibekali kuk atau tetap di bawah kendali Tuhan, agar berdoa agar virus corona ini cepat berakhir. Tapi pikiran dan hati dan pikiran saudara boleh berdoa seperti itu, tetapi pikiran dan hati saudara berfokus kepada keselamatan. Karena Yesus, banyak pekerjaan Tuhan Yesus di dalam dunia ini yang harus kita selesaikan. Saya percaya kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Saya percaya itu, saudara-saudara. Saudara, kalau kita selama ini berdoa, tetapi saya lihat masih di luar sana. Jangankan gitu, masyarakat Situbondo masih dalam melakukan protokol kesehatan, memakai masker saja, menjaga jarak atau tidak berkerumun, bahkan mencuci tangan dengan benar dan air bersih. Ini masih belum kita lihat kesungguhannya. Oleh sebab itu, ini juga salah satu perintah daripada Tuhan melalui pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, jangan diharap atau virus corona ini akan cepat berakhir. Tetapi kalau kita berdoa agar mereka disadarkan dan diselamatkan, saya percaya virus ini akan cepat berlalu dari bumi Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, ya, biar kita tetap menjadi alat dari Yesus dan tidak memperalat Yesus di dalam aktivitas seluruh hidup kita, mulai dari kita berdoa tiap hari sampai kita memberikan persembahan apapun. Saya kira itu yang bisa kami bagikan, bisa kita renungkan, dan saya percaya akan menjadi berkat bagi saudara dan saya di dalam menjalani hidup ini. Dan terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati.